Kisah kali ini menyajikan sejarah karomah Syekh Nawawi Al-Tantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia yang terkenal di mancanegara yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Beliau bergelar Al-Bantani karena berasal dari Banten, Indonesia. Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, demikian nama sang ulama besar yang dilahirkan di Tanara, Serang tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan tahun 1813 Masehi. Syekh Nawawi diketahui merupakan salah satu keturunan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati dari Cirebon. Semenjak kecil, beliau memang terkenal cerdas. Otaknya dengan mudah menyerap pelajaran yang telah diberikan ayahandanya sejak umur 5 tahun. Pada usia 8 tahun, sang ayah mengirimkannya ke berbagai pesantren di Jawa. Beliau mula-mula mendapat bimbingan langsung dari ayahandanya. Kemudian berguru kepada Kiai Sahal Banten. Setelah itu mengaji kepada Kiai Yusuf Purwakarta. Di usia beliau yang belum lagi mencapai 15 tahun, Nawawi remaja telah mengajar banyak orang. Kemudian pada usia 15 tahun beliau menunaikan haji dan berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Mekah. Di antaranya Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Tawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib, dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Syekh Nawawi sempat kembali ke tanah air untuk mengajarkan ilmu agama yang telah dikuasainya. Karomahnya mulai terlihat, yaitu saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya Al-Alawi. Ulama dan mufti Betawi ini ternyata memiliki kiblat yang salah di dalam masjid yang dibangunnya. Padahal yang menentukan kiblat masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal saat seorang anak remaja Muhammad Nawawi yang tak dikenalnya menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojan sudah benar, sementara Nawawi muda yang saat itu usianya masih remaja berpendapat arah kiblat mesti dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraihnya karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Nawawi remaja menarik lengan baju Sayyid Utsman, dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah, tempat kiblat kita. Lihatlah dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas? Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri,
maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah, ujar Nawawi remaja ketika itu. Sayyid Utsman termangu Ka'bah yang dia lihat dengan mengikuti telunjuk Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karomah itu, dimanapun beliau berada, Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai saat ini, jika mengunjungi Masjid Pekojan, akan terlihat kiblat digeser tidak sesuai aslinya. Selanjutnya, karena situasi dan kondisi tanah air yang bergejolak akibat penjajahan Belanda, pihak Belanda mencemaskan kehadiran Syekh Nawawi di Banten bakal kembali menggelorahkan semangat pemberontakan. Situasi ini membuat Syekh Nawawi memutuskan untuk kembali ke kota Mekah. Kemudian beliau kembali belajar ilmu agama dan menetap kembali di Mekah. Beliau tekun belajar selama 30 tahun sejak tahun 1830 hingga 1860 Masehi. Pada masa menetap di Mekah inilah, karena kepiawaiannya dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf, beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, pengganti imam sebelumnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Syambasi, yang juga berasal dari Indonesia. Sejak itulah beliau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Disinilah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani kembali nampak, di mana jari telunjuknya mengeluarkan cahaya seperti lampu di saat kegelapan melanda. Ketika beliau mengarang kitab Maraqi Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Hidayah, ketika itu Syekh Nawawi dalam perjalanan dengan unta yang tanpa penerangan. Namun di saat itu inspirasi untuk mengarang kitab sedang menguat. Lalu Syekh Nawawi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang menulis karangan kitabnya. Telunjuk pun mengeluarkan cahaya seperti lampu yang menerangi kegelapan. Nama Syekh Nawawi semakin masyhur sehingga banyak muridnya yang di belakang hari menjadi ulama besar. Misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Syekh Kiai Haji Mas Abdur Rahman, pendiri Matla'ul Anwar. Juga demikian Kiai Khalil Bangkala dan Kiai Asnawi Kudus. Para ulama Indonesia menggelarinya sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Syekh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Ma'lah di Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Karomah yang lain tampak saat beberapa tahun setelah beliau wafat,
makamnya akan dibongkar oleh pemerintah Arab Saudi untuk dipindahkan. Tulang belulangnya dan liang lahatnya akan ditumpuki jenazah lain sebagaimana lazimnya pemakaman di Ma'la. Saat itulah para petugas mengurungkan niatnya, sebab jenazah Syekh Nawawi beserta kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun dikubur. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasadnya itu tidak sobek. Terang saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekkah Al-Mukarramah.